warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Zina yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan yang sah sesuai dengan aturan Islam. Dalam Islam, zina atau perbuatan keji ini hukumnya haram. Selain itu, berzina juga berpotensi untuk menyebabkan penyakit. Biasanya banyak anak muda yang bertanya, pacaran itu haram gak sih? Jadi seperti ini, dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sya'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Allah bukan hanya melarang kita untuk berzina, namun Allah juga melarang kita untuk mendekati zina. Nah, dalam hubungan yang dikenal dengan istilah pacaran ini, itu adalah step by step cara setan untuk membuat kita masuk neraka atau mendapatkan dosa. Hukum untuk pelaku zina terbagi menjadi dua macam, yaitu pertama, zina musyan atau pelaku zina itu sudah berkeluarga. Hukuman untuk perbuatan zina ini yaitu 1. Hukum dera dan dicambuk sebanyak 100 kali. 2. Hukum rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Kedua adalah zina ghairul musyan atau pelaku zina ini belum menikah. Nah, hukumannya yaitu 1. Dera atau dicambuk sampai 100 kali dan diasingkan dari tempat asalnya untuk pelaku zina yang masih gadis dan perjaka. 2. Dera 100 kali atau dihukum rajam hingga meninggal untuk pelaku zina yang sudah janda dan duda. Nah, dalam Islam hal itulah yang akan dilakukan untuk menghukum pelaku zina. Selain agama Islam, dalam hukum pun sudah ada peraturan-peraturannya. Terdapat undang-undang tindak pidana. Seperti dalam pasal 284 KUHP, pelaku perbuatan zina dapat diancam pidana 9 bulan penjara. Dampak-dampak yang akan ditanggung di dunia yaitu 1. Menghilangkan kewibawaan. 2. Menyebabkan kefakiran. 3. Memperpendek umur. Kalau dampak yang akan ditanggung nantinya di akhirat yaitu 1. Mendapat murka Allah. 2. Mendapat hisab yang buruk. 3. Mendapat siksa yang pedih dan berat. Selain dampak-dampak yang akan ditanggung nantinya, adapun akibat-akibat dari perbuatan zina, yaitu 1. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Dijauhi atau dari masyarakat sekitar. 3. Garis keturunannya atau nasabnya tidak jelas. 4. Anak dari hasil perbuatannya zina itu tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan ayah biologisnya. 5. Anak dari hasil perbuatan zina tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya. 6. Apabila hasil dari perzinahan itu anaknya perempuan, maka akan mendatangkan persoalan perwalian pada saat pernikahannya. Nah, untuk teman-temanku mohon untuk berhati-hati ya. Selain perbuatan zina, saya juga akan menjelaskan sedikit tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas dapat diartikan dengan tindakan atau sikap yang dilakukan individualis atau kelompok dengan tidak terkontrol dan dibatasi oleh aturan-aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Bentuk pergaulan bebas yang terjadi di sekitar kita yaitu praktik seks bebas, merokok, mengonsumsi minuman beralkohol, lalu tawuran, dan mengonsumsi obat-obatan terlarang. Tindakan-tindakan ini muncul bukan karena alasan. Biasanya terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab pergaulan bebas di kalangan remaja, seperti tingkat pendidikan keluarga yang minim, broken home, dan ekonomi keluarga. Maka dari itu, mari kita hindari pergaulan bebas dengan tab berikut. 1. Menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. 2. Selektif dalam memilih teman bergaul. 3. Menutup dan menjaga aurat. 4. Menghindari dan menjauhi tempat-tempat bermaksiat. 5. Memanfaatkan waktu dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. 6. Mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah. 7. Berpuasa sebagai perisai nafsu. Begitulah kira-kira penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.